Kembali lagi di channel saya dengan Salamah di sini. Belajar ilmu komunikasi itu sebetulnya adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Bayangkan aja nih, ucapan dan juga tindakan manusia sebagai instrumen komunikasi sendiri memiliki banyak sekali makna, bahkan ketika manusia itu sendiri sedang diam. Diam bisa berarti dia sedang berkomunikasi dalam suatu keintiman tertentu. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang 7 tradisi komunikasi. Ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu yang selalu mengalami perkembangan. Robert T. Craig mengatakan bahwasannya komunikasi bukanlah fenomena sampingan yang dapat dijelaskan oleh ilmu-ilmu yang lebih dulu populer dan juga diakui, seperti contohnya faktor psikologi, sosiologi, budaya, dan juga ekonomi. Tetapi, komunikasi sendiri sebenarnya adalah suatu primer atau utama yang merupakan proses sosial yang menjelaskan faktor-faktor yang lainnya. Pesatnya perkembangan ilmu komunikasi tidak terlepas dari 7 tradisi dalam ilmu komunikasi itu sendiri. Tradisi dalam ilmu komunikasi merupakan 7 pemikiran atau teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Lalu, apa saja sih 7 tradisi komunikasi itu? Nah, langsung aja nih aku mau jelasin satu-satu. Yang pertama ada sosiopsikologi, yaitu tradisi komunikasi yang berfokus pada peran manusia sebagai makhluk hidup sosial. Teori komunikasi dalam sosiopsikologi merupakan teori yang mengedepankan perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, sifat, dan juga persepsi. Carl Hovland dari Universitas Yale menjelaskan mengenai adanya hubungan antara rangsangan komunikasi, kecenderungan audiens, dan juga perubahan pemikiran, dan untuk menyediakan sebuah kerangka awal untuk mendasari sebuah teori. Kemudian yang kedua ada sibernetika, yaitu tradisi komunikasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Sibernetika juga menjadi tradisi komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dua mata rantai dalam komunikasi yang terpisah-pisah. Sibernetika sendiri lebih condong pada interaksi yang terjadi dalam komunikasi intrapersonal. Tradisi komunikasi sibernetika lebih sering digunakan pada interaksi dalam diri individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya, dan juga di masyarakat. Tradisi komunikasi selanjutnya adalah retorika. Tradisi komunikasi retorika biasanya berhubungan dengan komunikasi massa atau ruang publik. Tradisi komunikasi retorika di dalamnya terdapat 6 keistimewaan karakteristik, yaitu yang pertama sebuah keyakinan yang membedakan manusia dengan hewan dalam kemampuan berbicara. Kemudian yang kedua sebuah kepercayaan diri seseorang saat berbicara di depan umum dalam sebuah forum demokrasi. Kemudian ketiga sebuah keadaan yang mana seorang pembicara mencoba untuk mempengaruhi audiens melalui pidato persuasif yang jelas. Kemudian yang keempat, sebuah tekanan kekuasaan dan keindahan bahasa untuk merubah emosi orang dan juga menggerakkannya dalam aksi. Kemudian yang kelima, pelatihan percakapan berupa pidato adalah landasan dasar dalam pendidikan kepemimpinan. Kemudian yang keenam, pidato persuasi dalam bidang wewenang adalah laki-laki. Tradisi komunikasi retorika ini biasanya dikuasai oleh para pemimpin negara, konsulat,
dan para pejabat penting yang mampu menggerakkan massa hanya dengan melakukan pidato singkat. Salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan dalam tradisi komunikasi retorika adalah Insinyur Soekarno. Kemudian selanjutnya ada semiotika, yaitu tradisi komunikasi yang membahas dan menggunakan simbol atau tanda. Tradisi komunikasi ini biasanya digunakan dalam media publik atau ruang terbuka, sehingga lebih mudah untuk dimengerti dengan cepat. Tradisi semiotika sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada semantik, yaitu kajian yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda mempunyai hubungan dengan apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Kemudian yang kedua ada sintaktik, yaitu kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda yang lainnya. Artinya, sebuah tanda tidak dapat berdiri sendiri, terdapat beberapa simbol atau tanda lain di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada pragmatik, yaitu membahas mengenai bagaimana tanda ini dapat membuat perbedaan dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia. Kemudian tradisi selanjutnya adalah sosiokultural. Tradisi komunikasi yang satu ini lebih condong dengan hubungan interaksi antar individu di dalam lingkup masyarakat. Paham interaksi simbolis, konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan etnometodologi adalah beberapa unsur yang memengaruhi adanya sosiokultural. Salah satu bentuk realisasi dari sosiokultural adalah suatu tradisi di mana di sebuah desa para orang tua akan jauh lebih menghormati dan juga disegani. Sedangkan ketika di kota, orang yang kaya raya lah yang lebih dihormati dan juga lebih disegani. Kemudian yang keenam ada kritis, yaitu tradisi komunikasi yang menyatakan tentang ketidakadilan atau kesenjangan yang terjadi di sekitar. Tradisi kritis pada mulanya berawal dari pemikiran Karl Marx, tepatnya di Frankfurt School, Jerman. Karl Marx menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan sangat kritis terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Tradisi komunikasi kritis juga banyak digunakan pada kaum feminis. Kritis mereka terhadap penyetaraan gender laki-laki dan juga wanita menjadi salah satu pemikiran yang cukup banyak disuarakan pada saat ini. Kemudian yang terakhir ada fenomenologi, yaitu tradisi komunikasi yang terjadi akibat adanya pengalaman. Beberapa orang lebih menyukai mendengar atau menceritakan pengalaman dibandingkan dengan menanyakan opini yang bukan merupakan pengalaman pribadi. Tradisi fenomenologi juga mematahkan pemikiran bahwasannya komunikasi harus dilakukan dengan kalimat yang formal, karena ketika seseorang menceritakan pengalamannya, maka yang digunakan adalah bahasa yang lebih luas dan sesuai dengan imajinasi si pemberi informasi itu sendiri. Nah, itulah ketujuh tradisi dalam ilmu komunikasi yang perlu untuk kita ketahui. Tradisi ilmu komunikasi memang memiliki cakupan yang cukup luas, sehingga keberadaannya tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga ilmu di dalam video ini dapat menambah wawasan kalian ya. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.